Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di edisi khusus Wakil Rakyat Bicara bersama Pak Wawan, anggota fraksi PDIP DPRD Banten. Pak Haji, ini di kado 25 tahun Provinsi Banten. 4 Oktober tahun 2025 kita resmi 25 tahun Provinsi Banten. Kemudian Pak Gubernur dan Pak Dimyati adalah tahun pertamanya merayakan hari ulang tahun sejak dilantik Februari 2025 kemarin. Beliau punya visi Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Nah, selama 24 tahun ke belakang sejarah Banten itu kalau Pak Haji keluar, kami para wartawan juga keluar dan masyarakat Banten keluar, kalau kunjungan keluar daerah itu, wah, Banten itu identik dengan korupsinya. Nah, Pak Haji dengan visi misi Pak Gubernur Pak Andra dan Pak Dimyati ini, Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Apakah budaya korupsi di birokrasi, di eksekutif, kemudian juga di instansi pemerintahan lainnya bisa dicegah, bisa diberantas, dan mudah-mudahan bisa terus berkurang angka kasusnya, Pak Haji? Terima kasih Bang untuk 25 tahun Provinsi Banten nih. Saya bilang tadi dari awal menginjak ke tingkat dewasa. Ya. Biasanya kalau orang dewasa itu selalu bisa menyaring. Selalu bisa menyaring mana yang tidak benar, mana yang haram, mana yang halal. Kan gitu kalau bahasa muslimnya. Artinya mudah-mudahan Pak, dengan Gubernur Pak Andra Soni setelah Wakil Dimyati, apalagi sesuai dengan visi misinya Banten tanpa korupsi dan untuk pembangunan sampai pemerataan pembangunan. Memang sekarang juga udah lagi digenjot, gitu, lagi digenjot sama Pak Gubernur seperti contoh untuk mendukung pertanian, di mana untuk pertanian ada jalan usaha tani. Untuk desa biar lebih berkembang transportasinya, infrastrukturnya, adanya poros desa. Ya, ada Jalan Bang Andra. Nah, Jalan Bang Andra, program Bang Andra, kan itu luar biasa Bang. Harus patut kita bangga dan kita dukung di umur 25 tahun Provinsi Banten. Untuk mengurangi bahasa korupsi, tergantung naluri hati orang. Kalau beliau merasa takut, ya jangan. Dan korupsi itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Gitu. Tapi insya Allah ke depan karena Banten udah dewasa, udah menginjak dewasa, akan sedikit mulai karena selalu banyak pembinaan, jangan sampai ke penanganan. Dari pembinaan dulu, pembinaan untuk dana korupsi. Mudah-mudahan gitu pejabat-pejabat kita, pemerintah di Provinsi Banten dan sebagai mitra pemerintahan daerah, legislatif atau DPRD Provinsi Banten selalu berkooperasi mendukung dan selalu mengerjakan. Apa fungsinya bahwa dari ini APBD ini seperti layaknya karena ini duit rakyat. Dan implementasinya, pengawasannya harus signifikan. Dan sekarang 25 tahun Banten udah signifikan perkembangan pembangunan kemajuannya. Jadi kalau bilang kita ke perekonomian atau kemiskinan, ya memang harus banyak kita turun ke bawah dan memantau dan membina ke warga masyarakat gimana caranya untuk mendorong ekonomi. Tapi kan ini baru tahun pertama Pak Andra dan Pak Dimyati memimpin Banten. Masih ada 4 tahun ke depan. Kalau kemudian terjadi pejabatnya melakukan tindak pidana korupsi, Pak Haji sepakat tidak langsung disanksi tegas, dipecat dari ASN-nya? Itu kalau misal contoh ada pejabat, karena sebagai pemerintah itu pelaku pengelola anggaran, di mana untuk menciptakan pemerintahan yang baik, good government. Nah itu keadilan, kejujuran, transparansi, akuntabel, kan gitu, terbuka, ketika tidak ada yang dipotong-potong. Karena
Memang pemegang amanah itu sangat sulit, banyak godaannya. Tapi insya Allah untuk Banten ke depan sesuai dengan visi misi Pak Gubernur, Banten maju, adil, merata, dan untuk tidak korupsi. Ya. Kita berdoa, kita doain sebagai warga masyarakat dan saya sebagai anggota legislatif di Provinsi Banten, pengawasan, insya Allah kita bareng-bareng doain biar Banten maju, adil, merata, dan tidak korupsi, Bang. Ya. Kalau ada misal pejabat yang kayak gitu, benar, itu harus selalu ada penanganan, tindak tegas, gitu, Bang. Oke, jadi tidak ada ampun untuk koruptor ya? Iya. Siap Pak Haji, di sesi terakhir ini kita sudah merampungkan berbagai isu. Tinggal Pak Haji terakhir, ini kan jelang tahun baru, bergantian tahun. Kita sudah mau di penghujung November, kemudian Desember. Cuaca juga sudah mulai rajin hujannya. Ancaman bencana alam, banjir, longsor juga rawan terjadi. Apa Pak Haji yang ingin disampaikan pada masyarakat terutama di Kabupaten Tangerang menyikapi perubahan iklim cuaca yang juga kadang-kadang ketika ada bencana masyarakat teriak bantuan lambat datang, penanganan lambat datang. Apa Pak Haji yang sebagai langkah pencegahan agar kita semua siap menghadapi ujian dan cobaan ketika jelang tahun baru suka banyak banyak musibahnya nih Pak Haji. Oke. Terima kasih. Di ujung tahun atau di akhir tahun bulan November menjadi suatu kabut. Di perjalanan tiap hari juga kita ketemunya kabut nih. Mudah-mudahan warga masyarakat Banten dan sekitarnya nih yang terdiri dari 8 kabupaten kota di akhir-akhir bulan, bentar lagi kita nginjak Desember, akhir tahun, berhati-hati karena rawan dengan macam-macam musibah. Ada tanah longsor, banjir. Itu kepada seluruh warga masyarakat berhati-hati dan untuk perhatian untuk penanganan dari BNPB. Bila mana masyarakat membutuhkan segera sigap dan tanggap cepat, pantang pulang sebelum padam. Santunannya terrealisasi. Oke. Itu dah akhir. Saya ucapin banyak terima kasih untuk warga masyarakat Banten, seluruh dan teman-teman media, press, lembaga, teman-teman saya minta doanya, Bang, di podcast ini, di Bagus Podcast, mudah-mudahan saya jadi anggota legislatif yang amanah. Amin. Dan iman serta takwa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, merdeka. Alhamdulillah. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Wawan, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten. Kita akan ngobrol lagi dengan para wakil rakyat untuk bicara terkait dengan masa depan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Wawan Sumarwan, sosok wakil rakyat yang hadir dengan komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Banten, lahir dan dibesarkan dengan nilai-nilai gotong royong. Wawan Sumarwan tumbuh sebagai pribadi yang dekat dengan rakyat, memahami persoalan di akar rumput, dan bergerak dengan hati dalam setiap pengabdian. Sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI Perjuangan, ia membawa semangat perjuangan partai untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam tugas legislasi pengawasan dan penganggaran, Wawan Sumarwan selalu mengedepankan transparansi keberpihakan pada masyarakat kecil, serta kebijakan yang berdampak langsung bagi publik. Di berbagai kesempatan ia aktif menyerap aspirasi hadir di tengah warga, serta memastikan setiap masalah yang muncul mendapatkan solusi yang tepat, mulai dari peningkatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Semuanya menjadi fokus utama dalam kerja-kerja kerakyatannya.
Wawan Sumarwan percaya bahwa pembangunan Banten harus dimulai dari desa, dari kampung-kampung, dan dari masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung daerah. Dengan keteguhan, sikap integritas, dan komitmen pengabdian, ia terus melangkah untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi Provinsi Banten. Wawan Sumarwan bekerja untuk rakyat, hadir untuk Banten.